Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran PKK. Pada kali ini kita akan menyinggung tentang daur hidup produk, yang harapannya setelah mempelajari daur hidup produk, kalian bisa menganalisis, mengevaluasi pada tahap apakah produk sedang berlangsung, pada tahap mana nih dia nih secara daur hidup produknya, dan bisa merancang strategi pemasaran yang cocok seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Ya, daur hidup produk ada 4 tahapan. Yang pertama adalah introduction atau perkenalan. Yang kedua adalah growth atau pertumbuhan. Yang ketiga adalah maturity atau kedewasaan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah decline atau penurunan. Pada tahap introduction, pada tahap ini produk di research, di develop, lalu di launching. Nah, pada awal-awal tahap perkenalan, produk itu cirinya apa? Ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang lambat. Biaya promosi dan produksi sangat tinggi, melebihi tingkat pendapatan, sehingga hampir tidak ada penerimaan laba. Seperti itu. Jika tidak ada pesaing lain, maka produk ditentukan dengan harga tinggi. Ya, udah kebayang ya. Jadi awal-awal produk muncul di pasaran itu gencar promosi. Kadang ada diskon, harga perkenalan, dan seterusnya. Nah, masuk ke tahapan 2, yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Cirinya apa? Cirinya adalah pertumbuhan penjualan yang sangat cepat dan peningkatan laba yang cukup berarti. Nah, pada tahapan ini, kalau ada pesaing, maka pesaing berusaha memasarkan produk yang hampir sama atau bahkan dengan kualitas lebih baik karena produknya berhasil lolos di tahap perkenalan. Artinya sudah menguntungkan seperti itu. Jadi di awal perkenalan, launching, orang mulai pertama-tama skeptis awalnya ya, nggak yakin ini bakal sukses nggak. Tapi dirasa ada untungnya, nah mulai itu ada pesaing, ada KW-KW-nya misalkan, atau produk yang mungkin lebih bagus kualitasnya, seperti itu. Nah, di tahap ketiga ada tahap pendewasaan, maturity. Nah, pada tahapan ini pertumbuhan pasar tidak lagi signifikan. Artinya sudah mulai melambat pertumbuhannya. Lalu di segi keuntungan juga peningkatannya tidak cukup berarti atau bahkan stabil di situ-situ aja. Kadang turun naik, tapi rata aja di situ. Nah, kalau udah di tahap maturity, biasanya produk itu atau produsen akan ada promosi-promosi yang khusus, seperti diskon, lalu diferensiasi pada produk, kayak misalkan awalnya rasanya A, dirubah di rasa B, gitu. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah tahap penurunan, decline. Nah, ini udah membahayakan. Tahap decline ini adalah periode di mana tingkat penjualan dan laba turunnya cukup drastis, bahkan sangat drastis. Nah, ditandai dengan apa ini kalau kayak gini? Ditandai dengan permintaan yang berkurang, lalu pesaing bertambah kuat di pasaran. Jadi mungkin yang awalnya dia produk leader gitu ya, market leader, ada pesaing, kalah bersaing, nah itu decline. Seperti itu.
menurun. Ya. Pada tahap apa sih sebenarnya idealnya produk itu? Idealnya produk itu berada di tahap pertumbuhan selalu. Bahkan produk yang sudah beranjak ke tahap dewasa oleh product manajernya harus dipaksa menjadi tahap pertumbuhan lagi. Kenapa? Karena tahap kedewasaan ini sudah stagnan. Perluasan pasar sudah sulit, pertambahan laba juga berkurang, dan setelah pendewasaan adalah decline. Jadi sebisa mungkin suatu produk itu dijaga di tahap pertumbuhan. Nah, kalau tadi saya sudah singgung tentang contoh strategi pemasarannya. Nah, ada beberapa yang lain. Coba kita bahas sedikit. Pada tahap perkenalan, strategi pemasaran biasanya dia peluncurannya cepat. Jadi produk baru diluncurkan pada pada tingkat promosi yang tinggi. Seperti itu. Ada juga peluncuran lambat. Jadi harga tinggi tapi sedikit promosi. Lalu ada lagi strategi penetrasi cepat, yaitu peluncuran produk harganya rendah dan biaya promosi yang besar. Jadi jor-joran, harga ditekan terus, ya itu kan sangat rendah gitu ya harganya, jadinya dibikin buat murah. Lalu biaya promosinya besar. Supaya apa? Supaya ada penetrasinya tinggi dan masyarakat bisa mengadopsi produk mereka dengan cepat, seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah penetrasi lambat. Jadi produk barunya itu harga rendah tapi tingkat promosinya rendah. Jadi biarin aja, ini harga kita bikin murah, promosi nggak usah jor-joran, nanti juga pasar akan menyerap seperti itu karena harganya rendah. Jadi beda di tingkat promosinya. Nah, pada tahap pertumbuhan, ya setelah produk baru diterima pasar, maka penjualan akan meningkat dan daur hidup produk berada pada fase pertumbuhan. Nah, kalau di fase ini, strategi pemasarannya gimana? Dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan kualitas produk dan menambah keistimewaan produk baru. Ya, yang awalnya mungkin STP-nya A, B, dan C, maka pada tahap pertumbuhan STP-nya nggak lagi A, B, dan C, tapi A plus D, dan seterusnya. Jadi ada segmen-segmen baru yang disasar. Begitu. Saluran distribusinya juga diperluas. Yang awalnya mungkin istilahnya Jabodetabek gitu ya, mungkin ditambah jadi ke seluruh Jawa gitu. Lalu promosinya juga karena saluran produksi baru, saluran distribusinya baru gitu kan, targetnya juga beda, maka ada iklan-iklan yang baru juga yang menyesuaikan dengan target pasarnya. Seperti itu. Nah, di tahap kedewasaan, nah ini modifikasi pasar, modifikasi produk, serta modifikasi 7P-nya, marketing mix-nya. Modifikasinya caranya apa? Ya setelah STP-nya baru gitu ya. Nah, ini kalau di tahap kedewasaan dia bikin modifikasi pasar biasanya yang banyak dilakukan. Jadi memperkenalkan kegunaan baru dari produk itu. Terus kemasannya diperbaharui lagi, diingat lagi, diadvokasi lagi pasarnya gitu kan, apakah mengingat masa lalu gitu. Wah, ini sudah dari dulu, kami sudah kenal lama, tidak pernah mengecewakan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau udah dewasa gini, kalau lama dikenal, biasanya promosinya juga lebih, ya itu tadi, mengingatkan gitu kan. Kadang juga mungkin lebih agresif gitu ya, karena lawan kompetisinya berat, dan mungkin harga diturunkan juga menyesuaikan gitu, karena mereka udah punya nama, tinggal diolah. Tapi ini tahap yang khawatirkan sebenarnya.
kalau tidak dijaga dengan baik. Nah, yang terakhir tahap penurunan. Nah, ini sebenarnya produk udah mulai turun gitu ya, bisa juga menghilang dari pasar. Nah, udah kalau kayak gini, strateginya gimana? Ya, bisa meningkatkan investasi. Supaya apa? Supaya diribut lagi, mulai lagi dari riset lagi gitu kan, atau mungkin langsung loncat ke pertumbuhan lagi, dicari lagi pasarnya lagi, apa yang bisa diperbuat gitu kan. Lalu bisa juga dievaluasi betul-betul apakah produk ini mau dipertahankan atau tidak, apakah dibiarkan mati atau dilepas ke orang lain, seperti itu. Kalau dilepas ke orang lain, paling enggak kita bisa jualan distribusi, jualan aset gitu kan, sehingga ya paling enggak ada uang kembali daripada produk mati tapi nggak jadi apa-apa. Itu mungkin itu untuk penjelasan slide ini. Ya, ini ada beberapa contoh produk ya dari tahun berapa ini ya? Saya juga kurang paham. Tapi pada masa itu diidentifikasi seperti ini. Contohnya ya, produk-produk yang berada tahap introduction atau tahap pengenalan seperti DVD, VR, atau virtual reality dan mini disc hingga ke digital kamera digital. Yang mana pada saat itu teknologinya, produknya baru diperkenalkan. Nah, pada saat itu juga produk-produk yang sedang berkembang ya adalah CD player dan komputer PC seperti itu. Adapun yang dewasa adalah kalkulator dan VCR. VCR itu alat merekam video. Dan yang mengalami penurunan adalah TV hitam putih. Nah, itu udah mau menghilang produknya seperti itu. Jadi tahunnya sepertinya udah cukup lama ya, mungkin periode 80 90-an ya, di mana teknologi-teknologi seperti ini yang berlaku seperti itu. Nah, memang daur hidup produk ini salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Seperti itu, muncul teknologi baru, lahir produk baru, produk lama mulai ditinggalkan karena mungkin dirasa tidak efektif, tidak efisien, dan seterusnya. Seperti itu. Ini untuk produk barang. Selanjutnya, ini ada namanya Rogers Bell Curve. Jadi kurva Bell, bentuknya kayak lonceng soalnya dari Rogers. Nah, kalau tadi produk life cycle itu ada 4 tahapan, maka si Rogers ini baginya tambah 1, yaitu inovator. Inovator ini adalah 2,5% pelaku pasar yang memang mengembangkan produk barunya dari riset dan inovasi. Seperti itu. Grafik ini yang sedang di hadapan kalian merupakan grafik yang dibuat periode awal-awal tahun berapa ya? Sebelum Android masuk pasar. Jadi masa-masanya BlackBerry sedang jaya-jayanya dan iPhone sedang masa perkembangan. Seperti itu. Nah, ini ada beda istilah ya, ada early adopter, early majority, late majority, dan laggards. Nah, tahapan inovator hingga early adopter ini, awalan early majority, ini disebut dengan masa-masa profit opportunity, yang mana jika produk itu sudah menghasilkan keuntungan pada early adopter atau sampai awal-awal early majority, maka ada peluang dia untuk masuk ke mass market ya, pasar umum, dan bertahan seperti itu. Meskipun di sini kita lihat ada 16% masuk kategori laggards adalah produk jasa ya. Kalau tadi yang di slide sebelumnya adalah produk barang, makanya produk jasa yang sudah hampir tidak digunakan lagi. Ya, ini ada contohnya surat kabar, televisi, compact disc, Microsoft Exchange, ini udah nggak dipakai, dan pop mail seperti itu.
Dan di puncak ada YouTube, Facebook, LinkedIn, dan seterusnya. Kita review lagi, di tahapan siklus produk itu terbagi dua. Yang pertama adalah product development dan yang kedua adalah kategori product life cycle. Pada product development ini ada idea evaluation atau penyaringan ide usaha. Lalu ada assessment atau analisis teknik atau ke teknis dan pasar seperti itu. Apakah pasar bisa menerima produk ini dan secara teknis dimungkinkan. Lalu ada product design dan prototype, yaitu desain produk dan perwarupanya, prototypingnya seperti apa, ada produk tesnya seperti itu. Kalau tadi secara teori mungkin bisa dibuat, lalu secara prototype beneran bisa nggak sih gitu, hasilkan satu produk yang udah jadinya. Lalu setelah itu adakan product testing, sesuai nggak dengan, jadi si perwarupa tadi, si prototipe tadi diuji sesuai nggak dengan apa yang di awal desain seperti itu. Dan yang terakhir di product development ada commercial startup. Ini launching ya, launching pasar dipersiapkan seperti itu. Nah, masuk ke life cycle ada market introduction atau introduction ya, perkenalan, lalu growth and competitive turbulence. Mulai ini ada persaingan dan pertumbuhan, lalu ketiga ada maturity dan yang terakhir decline. Seperti itu. Nah, harapannya kalian sudah dengan mengetahui ini tahu gitu. Nanti ketika meluncurkan produk, barang atau jasa, udah tahapan mana nih, dan bisa mengadaptasi apa yang harus diperbuat dalam konteks bauran pasar. 6. Ini ada ringkasan dari product life cycle, ada stage, sales, competition, marketing purpose, dan pricing strategy. Dari 4 stage, development, growth, maturity, dan decline, bisa dilihat di sini. Salesnya itu seperti apa, penjualan apakah slow, heavy, leveled out ini udah rata gitu ya, stabil, dan low ini menurun. Lalu competitionnya gimana, rendah, ada persaingan, kejam ya, brutal untuk fierce ini. Lalu marketing purpose-nya, kalau development mungkin untuk menjelaskan produk ya. Kalau kemarin kita belajar marketing funnel, nah ini pada tahap awal introduction atau development ini, marketing purpose-nya adalah untuk explore. Jadi kita buat si target pasar ini mengeksplor produk kita dan seterusnya. Lalu pricing strategy, nah ini bisa market penetration atau price skimming. Growth-nya seperti apa dan decline-nya, pricing strateginya seperti apa. Itu ringkasan untuk presentasi kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan maksudnya, apakah melalui forum atau melalui Japri. Itu saja mungkin. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.